Kita lanjutkan kuliah kita. Kelihatan nggak paparan saya? Kelihatan nggak Kelihatan, paparan? Pak. Baik. Kelihatan, Pak. Baik, kita lanjutkan bahan kuliah kita. Eh, singkat hari ini mengenai pengelolaan populasi. Buku utamanya selalu buku dari Ali Kodra, Teknik Pengelolaan Satwa Liar, terbitkan di ITB. Mudah-mudahan kalian sudah punya ya. Populasi hewan satwa liar itu berfluktuasi. Karena fluktuasinya itu, maka menurut Bali 1984 pada halaman 99 mengatakan bahwa ada ada 5 tipe pengaturan populasi. Ini saya ambil dari buku Ali Kodra. Gambar 15 ini. Coba lihat grafik, sumbu yaitu ukuran populasinya atau jumlah populasinya, sumbu X ini waktu. Jadi dengan berjalannya waktu, maka ukuran populasi bertambah, jumlah populasi bertambah. Nah, mula-mula tentu yang dicapai adalah tingkat kepadatan minimum. Ya, tingkat kepadatan minimum. Bertambah hewan itu, maka bertambah pula tingkat kepadatannya. Dan pada suatu tingkat kepadatan tersebut, ada dampaknya tapi sifatnya minimum. Bertambah lagi waktu, ukuran populasi bertambah. Ukuran populasi bertambah. Lalu tingkat kepadatan yang bertambah itu, populasi yang bertambah itu, semakin banyak populasinya. Pada populasi seperti ini kita dapat panen. Jadi setelah tingkat kepadatan minimum yang berdampak minimum dicapai, menaik jumlah populasinya, maka sudah mulai bisa dipanen sampai pada satu batas tertentu jumlah hewannya, maka di situ dapat dipanen maksimum. Jadi tingkat pemungutan hasil maksimum. Nah, selisih dari tingkat kepadatan pemungutan maksimum dan tingkat kepadatan dampak minimum itu yang disebut dengan daya dukung ekonomis. Jadi satwa liar itu bisa disebut memiliki daya dukung ekonomis apabila jumlahnya meningkat dari tingkat kepadatan dampak minimum ke tingkat kepadatan maksimum. Itulah daya dukung ekonomis. Jadi artinya kalau dipanen pun sedikit sedikit atau sejumlah tertentu tergantung kepadatan dari populasi itu tidak akan mengganggu populasi itu. Nah, Anda kata misalnya populasi itu bertambah terus. Nah, ini grafiknya seperti yang Anda lihat setelah Y ini, dia akan mendatar, naik lagi, naik, tapi kemudian akan cenderung mendatar. Ini yang disebut sebagai tingkat kepadatan subsisten, tingkat kepadatan toleran, tingkat kepadatan keamanan. Ini yang disebut tadi oleh Bailey bahwa ada 5 tipe pengaturan populasi. Pada tingkat kepadatan keamanan, artinya kalau kurang daya dukung ekonomis bisa dimainkan, digunakan. Kalau lebih, maka sebenarnya terjadi penurunan laju penambahan jumlah hewan liar itu. Jadi ada 3 keamanan.
Jadi artinya kalau sampai jumlahnya pada tingkat kepadatan keamanan, amanlah populasi itu. Aman populasi itu. Kalau bertambah jumlahnya, tingkat kepadatannya menjadi namanya tingkat kepadatan toleran. Bertambah apa namanya jumlah hewan tersebut, maka tingkat kepadatannya menjadi subsisten. Nah, sekarang kita mau lihat jadi tiga kepadatan tingkat kepadatan keamanan, toleran, dan subsisten disebut dengan daya dukung ekologis. Pada keadaan jumlah populasi tingkat kepadatan subsisten, penghalang bertambah biaknya hewan itu adalah makanan. Constraint, penghalangnya adalah makanan. Jadi pada tingkat kepadatan subsisten, penghalangnya adalah makanan. Pada tingkat kepadatan toleran, penghalangnya adalah ruang. Makanan cukup, tapi ruang tidak cukup. Kalau bertambah lagi hewan itu, maka penghalangnya adalah makanan. Masuk ke dalam tingkat subsisten, penghalangnya adalah makanan. Nah, pada tingkat kepadatan keamanan, maka constraint-nya, penghalangnya adalah predator, pemangsa. Makanan cukup, ruang cukup, tetapi yang bisa menurunkan jumlah populasi adalah predator. Predator. Jadi itulah 5 tipe pengaturan populasi. Jadi sekali lagi pada siklus Sigmoid pertama itu dicapai bertambahnya populasi akan mencapai tingkat kepadatan dampak minimum. Jadi dampaknya minimum, bertambah lagi populasi maka tingkat kepadatan hewan itu mengindikasikan kita boleh panen sampai tingkat kepungutan maksimum. Nah, andai kata dibiarkan maka hewan bertambah tapi dengan jumlah yang berbeda, dengan jumlah yang berkurang, jumlahnya bertambah tapi dengan tingkat penambahan yang berkurang, itu yang disebut dengan rumah sigmoid. Maka dicapailah tingkat kepadatan keamanan, bertambah lagi dia sedikit lagi, tingkat kepadatan toleran bertambah lagi sedikit lagi, maka dicapai tingkat kepadatan subsisten. Sekali lagi penghalangnya, constraint pada tingkat kepadatan subsisten adalah ketersediaan makanan. Constraint atau halangan pada tingkat kepadatan toleran adalah ruang, bukan makanan. Makanan cukup, tapi ruang terbatas. Pada tingkat kepadatan keamanan, penghalangnya, constraint-nya adalah keamanan, adalah predator, pemangsa dari hewan itu sendiri. Nah, kalau kita katakan, jadi bagaimana mengatur populasi ini? Nah, itu. Pada tingkat kepadatan dampak minimum, jangan panen dulu. Biarkan dulu mereka berkembang biak, ruang cukup, makanan cukup, predator. Walaupun ada hanya memakan sebagian, tidak mengganggu perkembangbiakan dari hewan itu. Pada tingkat kepadatan pungutan maksimum, makanan cukup, ruang cukup, predator ada, tetapi kita bisa panen. Begitu, kita bisa panen. Tinggal di sini tingkat kepadatannya, tingkat panen kita, banyaknya kita panen harus disesuaikan dengan kepadatan dari hewan itu. Lalu berlanjut ke tingkat kepadatan keamanan. Apa yang harus kita lakukan supaya aman? Bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya aman? Ya predatornya kurangi, ruang cukup, subsisten cukup, predator juga bertambah, ya kendalikan predatornya. Nah, kemudian pada tingkat kepadatan toleran, predator tadi sudah dikurangi, predator masih tetap ada, ruang cukup, ruang cukup, makanan cukup. Tapi kendalanya adalah ruangnya tidak cukup, makanan masih cukup. Predator sudah kita kurangi tadi pada tingkat keamanan, tapi
makanan cukup. Yang menjadi kendala hanyalah ruang. Nah, pada tingkat keamanan subsisten, itu makanan kurang. Jadi berarti di sini kita harus panen eh, sedemikian rupa sehingga tidak harus turun dia ke tingkat toleran, tidak harus turun ke tingkat keamanan, tidak harus turun ke tingkat kepadatan maksimum. Jadi artinya kita bisa panen pada kepadatan pemungutan maksimum, kita bisa panen pada tingkat kepadatan keamanan, tingkat kepadatan toleran, tingkat kepadatan subsisten. Cuman kita harus jaga adalah ruang dan predator. Jadi kita biarkan dulu sampai dia mencapai tingkat kepadatan maksimum dulu, panen maksimum, lalu akan berkembang biak dia, maka masuk ke zona tingkat kepadatan keamanan, kita panen sebagian, masuk ke zona tingkat kepadatan toleran, pembatasnya adalah ruang, konstrennya adalah ruang, kemudian hewan berkembang biak masuk ke tingkat kepadatan subsisten. Artinya di sini pembatas perkembangbiakan dari hewan satwa liar itu adalah makanan. Jadi pada fase-fase tertentu bisa terjadi salah satu ini, ya, pengendalian populasi herbivora yang berlebihan. Katakanlah ini adalah hewan-hewan herbivora pemakan rumput, ya. Kendalikan populasinya, maka panenlah. Panen. Tapi ketika kepadatan minimum tidak bisa kita panen, belum ada gunanya. Harus pada tingkat kepadatan yang di atasnya. Kemudian tadi pemangsa fase tingkat keamanan itu pemangsa harus dikendalikan. Meningkatkan populasi yang masih kecil itu pada tingkat kepadatan minimum itu harus dibiarkan dulu populasi itu pertama. Nah, bagaimana caranya untuk kita? Kadang-kadang ada populasi itu apa namanya eh, hewannya jumlahnya sangat sedikit, sangat sedikit. Bisa kita introduksi dari tempat lain untuk segera bisa mencapai tingkat kepadatan minimum. Bisa itu hewan yang dulu dipindahkan ke tempat lain itu diambil kembali, direintroduksi ke lokasi tersebut. Kita lanjutkan dengan manfaat satwa liar. Kembali bahwa sumber utama kita di sini adalah bukunya Ali Kodra itu. Nah, kita sudah lihat tadi bahwa sejak kepadatan tertentu kita bisa mengeksploitasi, kita bisa memanen, ya, memanen hewan-hewan satwa liar itu. Jadi satwa liar boleh saja dipanen pada populasi tertentu. Ada beberapa istilah yang harus kita pelajari. Pertama, eksploitasi. Ini adalah pengambilan atau pengurasan sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Ini disebut eksploitasi. Tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Kita ambil, kita kuras sumber daya alam itu. Nah, istilah ini biasanya digunakan untuk benda-benda mati seperti tambang, minyak, batu bara. Pemanenan itu artinya adalah pengambilan, ya, pengambilan binatang atau satwa atau tanaman. Nah, kalau pemanenan berlebihan disebut pemanenan berlebihan. Jadi tadi kalau kita
sudah masuk pada fase pemanenan maksimum, kalau kita tambah melewati pemanenan maksimum, maka dia akan turun, masuk lagi ke tingkat populasi berdampak minimum. Gitu. Nah, kalau kita panen tidak terlalu banyak, dia akan bertambah jumlah populasinya, dia masuk ke fase uh, seterusnya ke atas. Apakah satwa liar mempunyai nilai ekonomi? Ya, sangat mempunyai nilai ekonomi. Pertama, satwa liar ini dapat digunakan sebagai objek rekreasi. Kita tahu bersama itu gajah, orang hutan, lumba-lumba, apa banyak hewan-hewan, burung cendrawasih, hewan komodo digunakan sebagai objek wisata. Jadi dia mempunyai nilai uh, ekonomi. Jadi digunakan sebagai objek rekreasi. Kemudian yang kedua, olahraga berburu. Jadi pada musim-musim tertentu dilakukan perburuan. Ini khususnya di Australia sering terjadi, di Amerika dan tempat-tempat lain. Kelinci pada bulan-bulan tertentu sangat banyak, maka dibuka perburuan. Kemudian sebagai atraksi ini biasanya seperti ikan lumba-lumba ya, ikan lumba-lumba yang sering digunakan. Pemanenan, ya nilai ekonomi pemanenan itu tadi sudah kita bicarakan bahwa satwa liar itu sebenarnya juga bisa dipanen, asal tahu cara memanennya, jumlahnya berapa. Game ranching dan game farming. Ya, ini ada detail daripada rekreasi tadi ya. Taman Nasional Pulau Komodo Flores, Taman Nasional Bunakan, Taman Nasional Ujung Kulon di Sulawesi. Jadi hewan rekreasinya adalah badak. Taman Leuser di situ Aceh, Aceh Sumatera Utara itu orang hutan, gajah, ya, gajah. Di Leuser, di Gunung Leuser ada banyak sekali spesies langka dan dilindungi uh, yang dapat kita lihat. Nah ini semua saya ambil dari Wikipedia internet. Kalian bisa cari nanti di Wikipedia internet yang mana saja ini orang hutan, badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, beruang madu, rangkong papan, ajak, siamang. Nanti kalian bisa lihat melalui searching kalian di Wikipedia atau di internet ya, di internet. Yang kedua, lebih detail lagi olahraga berburu. Saya bilang tadi salah satu contohnya ada di Australia berburu uh, kelinci yang populasinya meningkat. Tapi ada juga di Indonesia berburu babi hutan di Sumatera Barat. Ada persatuan olahraga berburu babi di sana, Korbi namanya. Nah, ini ada uh, apa namanya di YouTube cara mereka berburu. Bukan untuk dimakan karena mereka itu uh, apa namanya Muslim nggak memakan babi ini, nggak memakan, pasti nggak memakannya. Mereka berburu karena babi hutan ini mengganggu tanaman mereka. Tapi ini menjadi olahraga karena apa? Karena badan bergerak. Atraksi, saya sudah katakan tadi seperti atraksi lumba-lumba. Di tempat yang lain ada atraksi harimau, ada atraksi singa dan seterusnya. Ini bisa kalian lihat di YouTube ya. Permainannya sudah saya katakan tadi setelah melewati dampak minimum, populasi dampak minimum bisa dilakukan permanen. Tapi jumlahnya jangan sampai mengurangi jumlah populasi, pertambahan populasi sehingga dia kembali ke zona berdampak minimum. Tentu saja berapa jumlah yang dipanen itu bergantung kepada hewan apa yang di, dipanen. Nah, kalau tujuan kita katakan tadi,
ekonomi. Selain tujuan ekonomi, tujuan pemanen satwa liar itu juga ada ekologis. Artinya terlalu banyak tanaman hewan itu, maka dikurangi sehingga ruang dan makanan cukup. Kemudian ekonomi kita sudah ceritakan tadi. Kemudian rekreasi dan sosial. Buka dulu apa video masing-masing. John Freddy, kata Sindo, kata Sido, kata Sido, kata Sido, Austin, kata Sido, Austin, buka dulu kameramu. Baik ketua, kata Sido dan Austin nyatakan tidak hadir. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Kata Sido dan Austin nyatakan tidak hadir pada kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Kata Pak, Sido, untuk tugas yang kemarin, Pak, kapan bisa kami kumpulkan itu, Pak? tugas yang mana? Yang Bapak kirim kemarin untuk dititipkan sama Ibu Maria. Oh, salah pengumuman saya tadi ya. Saya umumkan tadi di pemulihan. Padahal tugas itu adalah mengenai apa? Apa kemarin tugasnya? Martianus, apa tugasnya kemarin? Eh, apa kemarin makhluk hidup sebagai populasi paling tinggi, Pak? Satu soal aja sih, Pak. Kemarin soalnya. Oh, habitat berkualitas tinggi. Iya, Pak. Ya. Jadi besok sebelum jam 12, sebelum jam 10, besok, Selasa, sebelum jam 10, jumpai Ibu Maria. Ini yang sudah menyerahkan siapa? Saya kemarin, Pak, saya sudah menyerahkan, Pak, sama Ibu Maria. Martianus ada ini, ada Martianus. Yang kedua adalah siapa ini? Siapa lagi yang sudah? Saya minggu kemarin udah siap, Pak, menyerahkan, Pak, ke rumah Bapak. Ya, si Haris sudah di sini. Si John Freddy sudah. Gideon sudah. Martianus sudah. Jadi yang belum, ya di luar nama yang saya sebutkan tadi. Austin belum. Kata Sindo belum. Jadi yang menyerahkan ini baru 4. Sekali lagi, Haris, John Freddy, Gideon, Martian. Yang lain belum menyerahkan. Silakan ke Ibu Maria besok sebelum jam 10 di ruang kuliah. Cari ruang kuliah Ibu Maria besok. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Nah, tadi kau kata Jelas, Sindo Pak. dipanggil nggak? Juga kamu menyaut. Austin juga nggak menyaut. Jadi sudah dinyatakan kau tidak hadir tadi kata Sindo sama Austin. 3 kali panggil-panggil kau nggak ada. Oke, sudah? Sudah? Ada pertanyaan? Nah, bahan ujian kita adalah bahan kuliah sampai hari ini. Bahan ujian kita adalah sampai hari ini. Bahan UTS.
Ini kan kuliah ke-7 ya, Martianus? Iya Pak, ketujuh Pak. Ah, jadi minggu depan kan libur libur hari raya Idul Fitri, hari, dan kemudian masuk UTS. Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat siang.